Ahmad Taqiyuddin Ilman Nafi, yaitu saya sendiri. Lalu untuk moderator itu Hafiz, lalu untuk tilawahnya itu Syifa, lalu untuk operatornya itu Afifah. Eee, untuk, eee, pemat untuk pemateriannya itu untuk sekarang, mmm, oh iya mungkin, bisa langsung diserahkan kepada Hafiz seba sebagai moderator mungkin langsung saja. Coba Mangga baca dulu ayat suci Al-Quran, Taqiyuddin. dibacakan Ya oleh silakan, ada petugasnya atau mau langsung dipimpin atau mau sendiri silakan. ada Pak, mungkin dibacakan tilawah Al-Quran dulu oleh Syifa, mangga Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suaranya? Terdengar Bu Syifa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Syifa yang telah membacakan tilawahnya. Baik, untuk acara selanjutnya, masuk kepada pematerian, untuk itu akan dibawakan kepada Saudara Hafiz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ramadan. Di sini saya sebagai operator. Untuk pemateri hari ini itu adalah Destia, salinan dari Riki Surya dan Bulan Disita, yang akan materinya itu yang berjudul pengertian pendidikan Islam, istilah tarbiyah, taklim, tasbiyah, dan takdib. Pada Hafiz, punten suaranya kecil, nggak kedengeran. halo, tes. Apakah ada suaranya? Tes. Masih kecil, Fiz. Suaranya kecil.
tes. Masih ada? Masih kecil enggak? Dilepas aja coba headset. Ini udah dilepas. Masih kecil suaranya. Halo, tes. Tes. Dimulai saja, Kang Hafiz. Ya, untuk pemateri itu adalah Destia, Saliwulandari, Riki Surya, dan Wulan Desita. Kepada pemateri dipersilahkan untuk materinya itu adalah pengertian pendidikan Islam, istilah tarbiyah, taklim, tazkiyah, dan takdib. Mangga dipersilahkan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengarkan? Jelas teh. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan Islam, istilah tarbiyah, ta'lim, tazkiyah, dan ta'dib. Boleh di next? Boleh di next PPT-nya? Next lagi. Nah, oke. Yang pertama, pengertian dari tarbiyah. Istilah tarbiyah berasal dari bahasa Arab yang mana fi'il sulasi mujarrad, yakni roba, yang berarti za'ada atau bertambah, nasya atau bertumbuh, bertambah besar, dan alaha berarti mendaki. Adapun secara lisanul Arab berarti tarbiyah ini berarti raja atau penguasa, terus tuan, pengatur, penanggung jawab, dan memberi nikmat. Nah, sehingga istilah tarbiyah sendiri dapat diartikan sebagai pendidikan. Oleh karena itu, tarbiyah mencakup pendidikan secara baik itu jasmani, akal, akhlak, perasaan, keindahan, dan kemasyarakatan. Next. Nah, untuk tarbiyah sendiri sebenarnya banyak ya ayat-ayat yang menjelaskan mengenai tarbiyah. Nah, tapi di sini saya hanya menyatakan untuk 2 surat. Yang pertama yakni surat Al-Isra ayat 24. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid lahu ma janahadzulli minar rahmati wa qul rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Next. Yang surat yang kedua yakni surat Asy-Syu'ara ayat 18. Qala alam nurabbika fina waladaina walabista fina min umurika sinina. Artinya, dia atau Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami, walau masih kanak-kanak, dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun di umurmu. Next.
Di sini untuk surat Al-Isra ayat 24 itu setelah dicari tentang asbabun nuzulnya tidak ada gitu ya. Nah, kalau untuk asbabun nuzul dari surat berikutnya yakni surat Asy-Syu'ara ayat 18, ayat ini menjelaskan mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam di mana pada saat itu Firaun tidak menanggapi perintah Allah yang disampaikan Nabi Musa itu. Dia berkata mengingatkan Nabi Musa tentang masa lalunya serta apa yang dianggap olehnya sebagai jasa dengan berkata, bukankah kami dengan segala kebesaran dan fasilitas yang kami miliki telah mengasuhmu sedemikian rupa di antara keluarga kami waktu engkau masih kecil, masih bayi, yakni baru lahir, dan engkau tinggal bersama kami dan engkau tinggal bersama keluarga yang lain juga, menghabiskan beberapa tahun lamanya dari umurmu. Mestinya jasa itu engkau balas dengan baik yang engkau lakukan. Nah, next. Nah, mengapa demikian? Nah, di sini ada pendapat dari para mufasir mengenai dua ayat tadi ya yang telah dibacakan dan telah disebutkan untuk menurut Nuqaib al-Atas, beliau berpendapat Robaniyah di sini itu rahmah, yaitu ampunan atau kasih sayang. Istilah itu mempunyai arti pemberian makna dan kasih sayang, baik itu dari pakaian, tempat berteduh, perawatan, hingga yang memang diberikan seyogyanya diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Nah, pendapat yang kedua yakni menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, beliau berpendapat bahwa pada surat Al-Isra ini lebih menuju kepada surat Al-Isra ayat 24 tadi, makna dari rendah diri yang ada pada ayat tersebut itu bukan dalam rangka menghinakan diri kepada orang tua, tapi sebagai pengungkapan kasih sayang, terus kayak tawadu kita di hadapan orang tua itu sebagai doa gitu ya, untuk mendoakan kedua orang tua kita dengan yang telah memberikan kasih sayang secara penuh, serta kita memintakan rahmat juga kepada keduanya, baik orang tua itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, karena hal itu sebagai bentuk balasan kecil dari anak kepada orang tuanya yang telah membina kasih sayang dari kita kecil sampai dewasa. Nah, lalu yang menurut Hamka dari tafsir Al-Azhar, beliau berpendapat menyatakan bahwa walaupun sebagai anak merasa telah menjadi orang besar dalam artian hasil ya, dalam mencapai cita-cita yang telah diinginkan dan meraih kesuksesan, tetap jadilah seorang anak yang merasa kecil di hadapan orang tua. Artinya kita harus merendahkan diri dengan penuh rasa tawadu, seperti yang pendapat yang sebelumnya gitu ya. Next. Saya bisa menjelaskan selanjutnya, kan tadi udah tarbiyah, sekarang mau tentang taklim. Nah, taklim ini kan dipetik dari kata dasarnya ya, yang berarti arti kata dasarnya itu yaitu allama yu'allimu ta'limi. Yang secara rinci mereka tuh taklim itu mempunyai makna dasar sebagai berikut, yaitu kan ada dasarnya lagi, allama ya'malu yang berarti mengerja atau memberi tanda, dan kayak dasar alima ya'malu yang berarti mengerti, mengetahui sesuatu atau memberi tanda.
Dan dalam Al-Quran ini kan ta'lim itu enggak dijelaskan secara eksplisit gitu ya, tapi terdapat yang senada dengan istilah tersebut. Nah, ta'lim itu disebutkan sebanyak 25 kali pada 25 ayat pada 15 surat. Kemudian dalam bentuk mudhari yang kata setelahnya itu disebutkan sebanyak 16 kali pada 18 surat. Dan kita nggak akan membahas 25 ayat itu atau 16 ayat itu, tapi hanya beberapa ayat. Next. Yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adama asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nah, ini ada kata wa 'allama. Dan di sini wa'alama ini artinya mengajarkan. Jadi dalam Al-Baqarah ayat 31 ini, nama di sini diartikan mengajarkan. Mengajarkan apa? Kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Adam asma apa ya? Itu mengajarkan Adam dengan nama-nama benda seluruhnya. Dan next. Nah, dan selanjutnya ada di Al-Maidah ya, ayat 4. Ayatnya cukup panjang. Pokoknya di sini tuh ada 3 kata ya, yang yang merujuk kepada kata ta'lim tersebut. Yang pertama ada alamtum yang artinya kamu mengajarinya, kamu mengajarnya. Yang kedua tu'allimu salah. Alamtum artinya telah kamu ajar. Yang kedua tu'allimu artinya kamu mengajarnya. Terus mimma allamakumullah. Nah, di sini tuh apa yang telah diajarkan Allah padamu. Nanti dijelasin di asbabun nuzulnya. Next. Dan yang ketiga ada di surat An-Nahl ayat 78. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan di sini itu ada kata la ta'lamuna. Dan ta'lamu di sini itu artinya tidak mengetahui sesuatu pun ya. Ta'lamu itu mengetahui, kan kalau misalkan tadi di Al-Baqarah terus di Al-Maidah itu tuh artinya mengajarkan, tapi kalau misalkan di An-Nahl ini ayat 78 ta'lamuna ini diartikan sebagai mengetahui. Next. Dan yang terakhir ada di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Pokoknya panjang ya ayatnya, tapi bisa dibaca. Tapi kalau di sini kita perhatikan di Al-Jumu'ah ayat 2 ini ada kata ta'lim, tapi katanya tuh yang yaitu wa yu'allimuhumul. Nah, wa yu'allimuhumul kitab. Dan di sini itu artinya wa yu'allimuhul itu mengajarkan, sama kayak tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 31, terus di Al-Maidah ayat 4. Di situ juga sama kan artinya mengajarkan, dan di Al-Jumu'ah juga di sini artinya mengajarkan sama. Next. Dan ini terkait asbabun nuzulnya. Sebenarnya yang bisa ada asbabun nuzul itu hanya ada 2 ayat ya di antara 4 ayat tadi, Al-Baqarah ayat 31 dan Al-Maidah ayat 4. Dikarenakan setelah ditelusuri An-Nahl ayat 78 sama Al-Jumu'ah ayat 2 itu tidak terperinci gitu. Ada asbabun nuzul terhadap ayat tersebut, dan ditemukannya hanya 2 ayat. Yang pertama asbabun nuzul Al-Baqarah ayat 31. Kan di situ tuh dijelaskan ya wa 'allama Adama asma'a kullaha. Dan di sini tuh Allah menyebutkan situasi ini untuk menerangkan kepada mereka kemuliaan yang dimiliki Adam, karena ia telah diutamakan untuk memperoleh ilmu atas mereka. Allah Ta'ala mengajari Adam nama segala macam benda. Nah, di sini tuh Allah yang mengajari Adam secara langsung gitu ketika asbabun nuzulnya itu. Dan di Al-Baqarah ayat 31 ini kan wa 'allama Adama asma'a kullaha tsumma 'aradahum. Jadi Allah mengajarkan langsung kepada Adam tentang alam asma, nama-nama benda, dan nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Terus jadi kalau di ayat 31 intinya Allah yang mengajarkan Adam terhadap nama-nama yang ada di muka bumi ini. Yang kedua ada Al-Maidah ayat 4 terkait asbabun nuzulnya, diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Asy-Syu'bi yang bersumber dari Adi bin Hatim Athawi bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah
tentang hukum berburu dengan anjing. Rasulullah nggak tahu bagaimana harus menjawabnya. Jadi pada saat itu turunlah ayat Al-Maidah ayat 4 ini, ayat Al-Maidah ayat 4 ini kan menjelaskan tentang hukum berburu dengan hewan yang diajar yang telah berburu gitu ya. Jadi maksudnya gimana di ayat Al-Maidah ayat 4 ini kan Rasulullah tuh ditanya sama sahabatnya tentang hukum berburu, tapi Rasulullah itu nggak tahu gimana hukumnya. Dan pada saat itu Allah menurunkan ayat Al-Maidah ayat 4 untuk menjelaskan kepada Rasulullah bagaimana hukum tersebut. Jadi di sini tuh proses ta'limnya itu adalah ketika Nabi Muhammad itu tidak mengetahui sesuatu, lalu Allah lah yang mengajarinya langsung dan menurunkan wahyu berupa firman Allah surat Al-Maidah ayat 4. Next. Nah, yang selanjutnya ada pendapat para mufasir. Yang pertama, Quraisyhab ya. Kan kalau misalkan yang ketika mengartikan kata yu'alimu di sini tuh yang tadi Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Yu'alimuhul kitab wal hikmah. Dan di sini tuh kata Quraisyhab dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini, arti yu'alimu di sini merupakan arti mengajar. Yang intinya tidak lain kecuali mengisi benak anak didik dengan pengetahuan yang berkaitan dengan alam, metafisika, dan suprafisika. Jadi kata Quraisyhab itu dalam Al-Jumu'ah ayat 2 itu kan ada kata yu'alimu. Yu'alimu ini di sini artinya mengajar. Dan apa ya, kalau misalkan dikatakan arti mengajar ini, kan artinya luas, tapi kalau misalkan kata Quraisyhab ini, kita tuh untuk mengajarkan ilmu pengetahuan yang berupa yang berkaitan dengan alam metafisika dan fisika. Dan selanjutnya yang kedua ada pendapat dari Abdul Fattah Jalal. Nah, taklim ini kan sebuah proses pembelajaran ya, terus menerus sejak manusia lahir. Nah, kalau misalkan yang di An-Nahl ayat 70 dan Abdul Fattah ini kan merujuk kepada surat An-Nahl ayat 78 ya, yang tadi Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a, sam'a itu pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidah dan dari hati ya. Jadi dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui dan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Allah memberi kamu pendengaran, sam'a wal absara penglihatan dan hati, wal afidah agar kamu bersyukur, wala'allakum tashkurun. Jadi menurut Abdul Fattah Jalal ini kan kita tuh pokoknya belajar itu dari ketika lahir melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan selanjutnya yang ketiga ada dari Ahmad Munir. Kalau misalkan Ahmad Munir ini merujuk kepada ayat Al-Baqarah ayat 31 ya, yang tadi wa'allama Adam al-asma kullaha. Nah, kata Ahmad Munir itu ta'al Adam al-asma wa'al tu'alimu. Nah, itu tuh ditinjau dari asal usulnya yang merupakan bentuk masdar dari kata alama yang kata dasarnya alim ya, mempunyai arti mengetahui. Jadi kalau kata Ahmad Munir itu kalau di sini arti taklimnya itu merupakan mengetahui ya, karena sesuai yang tadi disebutkan asbabun nuzul ayat 31 tuh, jadi kata Ahmad Munir itu kata ta'alu mempunyai adanya sentuhan jiwa. Hal ini ditunjukkan pengajaran yang dilakukan dari Allah kepada Nabi Adam untuk menyebut nama-nama benda yang tadi ya, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Allah mengajarkan Nabi Adam untuk menyebut nama-nama benda, mempunyai makna bahwa Allah menjadikan Adam dapat mengucapkan dan memberi nama sesuatu sebagaimana hal tersebut diajarkan kepadanya, pada Nabi Adam maksudnya. Dan yang keempat ada Rashid Ridho. Bentar belum. Yang itu taklim itu kan sama ya, dia tuh merujuk juga kepada Al-Baqarah 31. Taklim adalah sebuah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan tertentu. Definisi ini tuh berpijak pada ayat Al-Baqarah juga sama yang tadi 31. Dan yang terakhir menurut Muhammad bin Naqwi al-Atas, dan beliau mengatakan bahwa taklim itu artinya pengajaran. Bila taklim disinonimkan dengan tarbiyah, kan tadi ketika Tesali udah berkata tarbiyah artinya pengajaran ya, tapi di sini tuh taklim itu bisa diartikan atau disinonimkan dengan tarbiyah. Maka taklim mempunyai arti pengenalan tempat pada sesuatu dalam sebuah sistem. Mungkin segitu, alhamdulillah. Next materi.
berasal dari kata tazkiyah yang berarti pembersihan, penjaga atau juga jadi kalau dalam artinya yaitu membersihkan dan menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela. Sedangkan arti yang kedua adalah menumbuhkan dan memperbaiki jiwa dengan suci. Al-Quran kata kerja tasya digunakan sekali, subjeknya adalah Allah dan objeknya adalah manusia. Ini bahwa bimbingan Allah yang menyucikan dan memberkati umat manusia mempunyai peranan penting terhadap hal itu. Di dalam Al-Quran kata kerja ini digunakan 12 kali. Next. Selanjutnya mungkin dalam hal ini saya akan surat Al-Baqarah 151 itu kama arsalna fikum rasulullah minkum yatlu alaikum ayatina wajuzakkikum ya'alimukum akumul kitaba wa ya'alimukum malam takunu ta'lamun. Dalam hal ini ada kata yuzakkikum yang itu menyucikan kamu. Jadi dalam surat ini itu untuk menyucikan orang-orang yang pada zaman jahiliyah. Next mungkin selanjutnya. Jadi asbabun nuzul ini yaitu diturunkannya ayat Baqarah 150 ini tepat perintah Allah kepada Muhammad untuk menghadap Ka'bah. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk waktu itu dari kiblat yang ke mana gitu ya. Terus disuruhnya ke Ka'bah untuk melaksanakan salat sehingga orang-orang musyrik dari penduduk menganggap Nabi Muhammad SAW sedang sehingga turunlah ayat ini yang diturunkan untuk menegaskan bahwa adalah perintah dari Allah. Kemudian next isi Dilanjut dulu aja teh. Punten di next. Next lagi. Ya. Suara saya terdengar? Terdengar, Wulan. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada mengenai ta'dib. Untuk ta'dib sendiri tidak seperti tiga istilah yang sebelumnya ya. Jadi ta'dib itu tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Tetapi konsep ta'dib ini ditemukan di dalam hadis Rasulullah yang berbunyi ada Bani Rabbi fa'ahsan ta'dibi. Yang artinya Tuhanku telah berdiku sehingga menjadikan baik pendidikanku.
Nah, dalam bukunya Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas mengungkapkan pendapatnya. Jadi bahwa istilah takdib ini merupakan bentuk masdar yang kata kerja dari adaba yang berarti pendidikan, di mana dari kata adaba ini diturunkan menjadi kata adabun yang berarti pengenalan dan pengakuan hakikat. Nah, kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Di dalam hadis itu ada kalimat yang berbunyi, Inna hadzal Qur'an madubatu ta'allamu mimma madubatihi mastata'tum. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran adalah jamuan Allah, maka pelajarilah dari jamuannya semampu kalian. Jadi, kata takdim sendiri, kalau misalkan menurut hadis ini, itu udah berasal dari, aduba yang berarti pesta atau perjamuan, gitu. Tapi lebih ke perjamuan di mana perjamuan ini itu mengisyaratkan bahwa Allah mengumpamakan Al-Quran itu diumpamakan sebagai undangan Allah kepada penduduk bumi gitu untuk mendatangi jamuannya. Kemudian jadi kan sebuah perjamuan itu diisyaratkan bahwa seorang penyelenggara itu berarti mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dan terpandang. Jadi, maka orang-orang yang datang kepada perjamuan tersebut haruslah orang-orang yang terpilih gitu, seperti berpendidikan, terus memiliki sifat santun, dan juga bersikap baik. Jadi konteks takdib di sini itu merupakan lebih kepada adab. Nah, di mana di dalam hadis ini itu digunakan sebuah batasan, yakni merujuk kepada kajian kesusastraan dan juga etika masyarakat. Next. Ini yang artinya dari hadis yang tadi ya. Next lagi. Langsung ke Teh Salim, Kak. Iya, baik. Berikutnya, yakni analisis tarbiyah dalam Al-Quran. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, di pertama itu untuk tarbiyah ada di dalam surat Al-Isra ayat 24 dan surat Al-A'raf ayat 18. Nah, di sini tarbiyah kesimpulan dari pengertian tarbiyah itu apabila digali berdasarkan dua ayat tadi, maka pendidikan itu berlangsung dari fase bayi, kanak-kanak, kemudian masa remaja, itu semua masih bergantung ya kepada pemeliharaan, bergantung kepada kasih sayang dari kedua orang tua. Nah, sehingga pengertian dari tarbiyah itu hanya terbatas pada pemeliharaan dan kasih sayang antar manusia, pengasihan anak manusia pada masa kecil. Nah, sehingga dapat disimpulkan konsep tarbiyah merupakan konsep pendidikan informal, yaitu pendidikan rumah tangga, di mana makna tarbiyahnya yang pertama menunjukkan bahwa kedua orang tua mendidik, memelihara, membimbing anaknya sejak dalam kandungan hingga dewasa dengan rasa kasih sayang. Yang kedua, pendidik di sini dapat mencakup orang tua dalam suatu keluarga, guru di lembaga sekolah, dan orang-orang dewasa yang ada di lingkungan. Lalu yang ketiga, ada objek ranah pendidikan yang lebih dominan pada aspek afektif dan psikomotorik. Nah, tapi tidak melupakan ranah kognitif dari anak itu sendiri, di mana
esensi orang tua dalam keluarga itu mendidik dengan didasari keteladanan. Maka secara tidak langsung proses pendidikan akhlak atau afektif dan proses pembimbingan dengan menuntun anak, contohnya melaksanakan ibadah sholat dari pembimbingan ranah psikomotor. Lalu yang keempat, identik dengan pendidikan keluarga, karena makna tarbiyah ini bersifat sepanjang hayat, yang menjadi tolak ukur untuk kurikulum di Indonesia sendiri, agar nantinya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dengan mampu mengimplementasikan keilmuan yang dimilikinya di masyarakat. Dan kesimpulan yang terakhir yakni seorang pendidik harus memiliki karakter yang baik, karena pendidik sendiri itu menjadi suri tauladan ya bagi peserta didik, baik itu dari segi beriman, berilmunya, rasa penyayangnya, berakhlakul karimahnya, sampai jiwa sosial yang baik. Nah, itu semua akan menjadi panutan dan acuan dari peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Bismillah, kembali lagi ya kepada saya mau menjelaskan tentang analisis taklim ini dalam Al-Quran. Setelah dianalisis ya, ternyata taklim ini itu dalam Al-Quran menunjukkan sebuah proses pengajaran ya. Dan dalam proses pengajaran ini tuh menyampaikan sesuatu berupa ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini tuh mencakup beberapa aspek. Yang pertama aspek misalkan hikmah, terus kandungan kitab suci, atau misalkan kandungan ayatnya, maksudnya wahyu, terus menjelaskan sesuatu yang belum diketahui manusia, seperti kayak tadi ya hukum Al-Maidah ayat 4 yang Rasulullah tuh nggak tahu hukumnya bagaimana, tapi Allah mengajari Rasulullah dengan menurunkan wahyu tersebut, dan akhirnya Rasulullah mengetahui hukumnya bagaimana. Dan di sini tuh apa ya, ilmu-ilmu yang disampaikan taklim ini tuh dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat dan para nabi. Jadi ada 3 aspek. Yang pertama Allah, malaikat dan para nabi. Setelah dianalisis ternyata ada macam pendidik ya yang dapat diklarifikasikan kepada 3 bagian. Yang pertama Allah sebagai pendidik. Maksudnya bagaimana? Jadi Allah tuh pendidik bagi seluruh makhluk yang ada di semesta alam ini. Yang kedua, malaikat sebagai pendidik. Maksudnya seperti apa? Nah, malaikat sebagai pendidik di sini itu yakni pendidik kepada nabinya dan rasulnya ketika menyampaikan wahyu Allah ya. Kan seperti malaikat Jibril yang tugasnya itu menyampaikan wahyu. Jadi di sini itu peran malaikat itu sebagai pendidik kepada nabi dan rasul ketika menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ada rasul dan nabi yang berupa pendidik, yaitu pendidik bagi seluruh manusia yang disampaikan oleh malaikat Jibril berupa wahyu dari Allah dan diajarkan oleh para nabi dan rasul kepada umatnya. Jadi di sini tuh ada 3 aspek pendidik. Yang pertama Allah, malaikat, dan para nabi. Kalau para nabi itu mendidik umatnya agar umatnya bisa berakhlak mulia dan lain-lain. Dan selanjutnya kata taklim ini kan disebutkan banyak ya dalam Al-Quran. Di antaranya taklim yang digunakan oleh Allah untuk mengajarkan nama-nama alam yang di semesta alam ini, seperti Allah mendidik Adam dan mengajarinya dengan nama-namanya di asma'ihim, di asma'ikul laha. Dan di situ tuh dalam Al-Baqarah ayat 31, dan selanjutnya dalam Al-Quran Ar-Rahman ayat 2, Alamal Quran. Nah, di sini tuh Alamal Quran yaitu mengajarkan kitab ya berupa Al-Quran. Dan sebelumnya itu ada juga kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil. Jadi di sini tuh Alamal Quran berarti kan mengajarkan kitab. Dan selanjutnya di Al-Maidah ayat 4 tadi ya yang disebutkan Allah menurunkan wahyu berupa menjelaskan tentang hukum untuk memberitahu atau mengajarkan kepada Rasulullah mengenai sebuah hukum. Terus misalkan dan selanjutnya ada
surat Yusuf surat 12 ayat 10 di situ Allah mengajarkan takwil. Takwil itu penafsiran mimpi ya. Takwil mimpi. Terus di Al-Baqarah juga ayat 239 Allah mengajarkan sesuatu yang belum diketahui manusia. Dan selanjutnya dalam Al-Kahfi ayat 65 Allah mengajarkan tentang sihir, terus mengajarkan cara membuat baju besi untuk melindungi tubuh dari bahaya dalam surat Al-Anbiya ayat 80, dan terakhir ada mengajarkan tentang wahyu dari Allah di At-Tahrim ayat 5. Jadi ketika disimpulkan, kata taklim ini dalam Al-Quran merupakan sebuah proses pengajaran ya, yaitu menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan. Yang tadi dijelaskan, ilmu pengetahuan itu mencakup beberapa aspek, yaitu hikmah, ilmu pengetahuan, kandungan kitab suci, wahyu, dan lain-lain. Terus ada ilmu laduni. Laduni itu yaitu ilmu yang langsung dari Allah. Nama-nama atau simbol dan rumus-rumus yang berkaitan dengan alam jagat raya. Dan bahkan ilmu terlarang seperti sihir, itu tuh Allah udah jelaskan dalam Al-Quran gitu. Terus ilmu-ilmu yang baik disampaikan melalui proses taklim tersebut dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, dan para nabi. Mungkin sekian. Kepada next materi. Mohon maaf ya karena tadi tiba-tiba keluar. Langsung saja kepada analisis tazkiyah dalam Al-Quran. Jadi salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad yaitu adalah untuk membimbing umat manusia dalam rangka membentuk jiwa yang suci. Kemudian menyucikan diri dari keburukan amal. Kemudian dengan melakukan amal. Jadi keburukan itu dibalas dengan amal saleh. Kemudian menurut Ibnu Katsir, tazkiyah merupakan menyucikan dirinya dari dosa, keburukan, dan syirik. Kemudian secara umum aktivitas tazkiyah mengarah pada dua kecenderungan, yaitu membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela, membuang seluruh penyakit hati, menjauhkan kesyirikan, dan menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Tazkiyah merupakan misi kerasulan, yaitu upaya untuk membersihkan jiwa manusia dari sesuatu yang mengotori ketauhidannya. Kemudian jika dikaitkan dengan arti tazkiyah sebagai pendidikan, maka tazkiyah adalah pengembangan kecerdasan spiritual atau spiritual question. Jadi metode tazkiyah ini untuk membersihkan jiwa. Tazkiyah lebih berfungsi untuk menyucikan jiwa dan mengembangkan spiritualis. Dalam pendidikan jiwa, sasarannya adalah terbentuknya jiwa yang suci, jernih, dan bahagia. Kemudian dalam penerapan pendidikannya, tazkiyah menjadi metode bagaimana terciptanya situasi dan kondisi peserta didik dalam kesucian. Kesucian ini dimaksud dengan terbebasnya dari gangguan dan penyakit kerohanian seperti syirik, riya, ghibah, dan fitnah. Semua penyakit ini dapat merusak jiwa karena jika jiwanya bersih akan menghasilkan perbuatan baik, dan dari konsep inilah dapat dipahami jadi sebuah proses pendidikan tumbuh kembangnya siswa menjadi bersih itu sesuai fitrahnya, dan tazkiyah merupakan role value dan ultimate goal untuk pendidikan Islam. Sekian, mohon maaf. Lanjut. Ya, berikutnya ada kembali lagi kepada takdib ya. Menurut hadis yang tadi itu, jadi takdib sendiri itu diartikan sebagai pengenalan atau dan juga pengakuan secara berangsur-angsur yang ditanamkan kepada manusia mengenai tempat asal mula dari segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan penciptaannya yang sedemikian rupa, sehingga membimbing pada pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan dalam tatanan wujud dan eksistensinya. Nah, jika dikaitkan dengan pendidikan, maka takdib sebagai pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan peserta didik ke arah kehidupan yang layak dan juga beradab, agar mencapai bahagia serta kesejahteraan di dunia dan juga akhirat. Nah, Al-Atas juga menyebutkan bahwa konsep takdib di situ merupakan konsep pendidikan yang komprehensif, gitu, di mana aspek-aspek ilmu dan juga proses pencapaiannya harus dicapai dengan pendekatan tauhid, dan juga di mana objek-objeknya itu dilihat dengan
pandangan hidup Islami. Nah, untuk ta'dib ini Al-Zarqani dalam Rasyidin mengklasifikasikan ta'dib jadi empat macam gitu. Yang pertama itu ta'dib al-akhlak. Jadi merupakan pendidikan tata krama dalam rangka kebenaran yang memerlukan pengetahuan tentang wujud kebenaran itu sendiri. Kemudian yang kedua ada ta'dib al-khidmah, yaitu pendidikan tata krama yang lebih kepada pengabdian. Jadi sebagai seorang hamba, maka manusia itu haruslah mengabdi kepada Sang Penguasa dengan penuh tata krama dan beradab yang sudah seharusnya sebagaimana seorang hamba mengabdi. Kemudian yang ketiga ada ta'dib al-syariah, al-syariah, yang berarti tata krama spiritual dalam syariah. Biasanya mungkin diterapkan dalam konteks-konteks syariah dan menjalankannya dengan tata krama atau tata cara yang benar yang sudah dijelaskan oleh Tuhan melalui wahyu-wahyunya. Dan yang ketiga, yang keempat ada ta'dib al-suhbah atau ta'dib yang bersangkutan dengan persahabatan, yakni berupa sikap saling menghormati dan berperilaku mulia di antara sesama makhluk ciptaannya. Jadi untuk ta'dib al-syuhbah ini merupakan adab kepada sesama manusia atau makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika konsep tarbiyah lebih ditonjolkan kepada kasih sayang, kemudian taklim itu lebih kepada pengajaran, maka taklim ini sudah mencakup unsur-unsur tersebut, termasuk ilmunya, pengajarannya, dan juga tarbiyahnya. Mungkin sekian dari saya. Bisa dilanjut ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum. Tes, apakah ada suaranya? Tes. Ada, Hafiz. Baik. Alhamdulillah ya sih atas pemaparan materinya untuk kelompok 2 yang sangat luar biasa. Rekan-rekan sekalian, kita sudah menyimak pemaparan materi ya dari kelompok 2, dan sekarang itu untuk saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Baik, kepada audiens yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, kepada Winda, mangga. Oh ya, baik. Winda mengirimkan pertanyaannya lewat chat, yaitu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat Al-Quran yang membahas atau menjelaskan tentang bagaimana cara mendidik anak, tarbiyatul aulad. Contohnya dalam Quran surat Luqman ayat 13 yang menggunakan kata bunaya dalam menyebutkan kata anak. Menurut pemateri, mengapa dalam ayat tersebut kata anak menggunakan kata bunaya? Sedangkan banyak sekali terjemahan bahasa Arab untuk anak, diantaranya syabi, tiflun, atau walad. Baik, seperti itu pertanyaannya. Apakah jelas pemateri? Siap, jelas. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi ada Agung yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Tadi mau nanya kan Agung di chat. Mangga kepada audiens yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Kepada audiens, mangga, apakah ada yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2? Hafiz sambil nunggu waktu boleh sambil jawab. Ya, boleh, silakan. Ya, Jika tidak ada yang bertanya kepada pemateri, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang Winda. Terima kasih. ya, sambil nunggu audiens lain untuk menanya. Bismillah, mau coba izin jawab ya tentang pertanyaan Winda. Jadi kan, kenapa ya di Al-Quran itu disebutkan dalam Luqman ayat 13, kenapa disebutkan ya bunayya, enggak pakai misalkan kata yang lain, misalkan sabi, tiflun, atau walad. Nah, setelah aku tuh pernah dengar kajian ya dari Ustadz Hanan, dia tuh bilang katanya, nah di sini tuh terdapat proses pendidikan dari orang tua terhadap anak, atau disebutkan pendidikan anak. Dan di sini tuh Luqman itu mengajari kepada anaknya tuh sebuah proses pendidikan yang lembut gitu ya. Luqman itu mengajari anaknya agar jadi triknya tuh gini, ya bunayya, itu tuh kan suatu kata yang lembut, wahai anakku. Berbeda ketika kita misalkan bilang ke anak, namanya tuh misalkan Muhammad ya, misalkan Muhammad, coba kamu jangan menyekutukan Allah. Pasti si Muhammad itu kan tidak langsung menerima karena caranya itu biasa dan tidak lembut. Sedangkan ketika disebutkan ya bunayya, wahai anakku, itu kan proses yang lembut ya. Baru ketika sudah lembut, nah nanti diberitahu nasihatnya, ya bunayya la tusyrik billah. Nah, kalau di sini itu Luqman mengajarinya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Dan di sini itu terjadi sebuah proses pendidikan. Jadi Luqman itu mempunyai trik kepada anaknya untuk mendidik. Yang pertama, proses pendidikannya itu lembut dulu. Jadi gimana caranya si anak bisa menerima sebuah nasihat dengan cara pendidikan yang lembut, atau caranya itu panggilan sayang lah intinya, atau panggilan lemah lembut kepada anaknya yang bernama Saron gitu ya, kalau nggak salah nama anaknya tuh ya. Nah, sebagaimana yang ada pendapat lain juga para mufasir yang mengatakan tujuannya itu kenapa? Soalnya tujuannya itu anaknya agar mudah menerima kebaikan. Ketika kita dilembuti oleh orang tua atau siapapun, pasti kita akan tersentuh kan ketika kita diberi nasihat dengan cara yang lembut. Dan itulah yang dilakukan Luqman kepada anaknya. Jadi Luqman itu ingin anaknya mudah menerima kebaikan.
Dan pesannya itu la tusyrik billah. Jadi Luqman ingin anaknya itu tidak menyekutukan Allah dengan cara Luqman menyampaikannya dengan cara kasih sayang atau lemah lembut. Jadi di sini tuh peran Luqman sebagai orang tua sangatlah baik. Maksudnya dia itu mempunyai kenapa Luqman itu diabadikan dalam Al-Qur'an? Karena dia itu Masya Allah gitu ya, cara mendidiknya anak seperti apa dengan kata tadi, ya bunayya, wahai anakku. Berbeda lagi ketika misalkan dikatakan walad, misalkan di sini kalau jadi walad kan nggak enak ya, ya walad, nggak lembut gitu ya. Jadi ya wahai anakku. Jadi anaknya mungkin bukan tidak bisa, tapi bukan sulit juga. Cuman tidak semudah ketika Luqman mengatakan ya bunayya. Soalnya kata bunayya, ya bunayya itu sangatlah lembut dan mudah diterima anak. Gitu mungkin materi lain dipersilahkan. Iya, mangga kepada pemateri, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan sedikit ya. Jadi kata ya bunayya itu merupakan nama kesayangan gitu. Jadi dalam pembelajaran di mana ketika Nabi Ibrahim gitu ya akan menyembelih anak kesayangannya gitu. Jadi dalam diskusinya itu, jadi ya bunaya itu menurut makna mimpinya yaitu jadi Nabi Ismail itu anak kesayangan gitu. Jadi panggilan kesayangan untuk ada edukasinya dalam jadi mengajarkan untuk mengajarkan Ismail dalam kesabaran gitu. Jadi ya bunaya ini secara maknanya jadi bermakna anak kesayangannya gitu. Apa? Siap, cukup. Baik, kepada pemateri yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Dari aku cukup. Cukup. Kepada Sali, apakah ada yang ingin menambahkan? Dari saya cukup, tadi sudah terwakili. Oke, baik. Kepada audiens, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, kepada Winda, apakah sudah jelas jawabannya? Oke. Baik, kita ke sesi diskusi selanjutnya. Kepada audiens, apakah ada yang ingin bertanya? Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mangga, bisa ada yang mau bertanya? Audiens?
Baik, jika tidak ada yang bertanya, mungkin akan ada penambahan ya dari dosen kita, dari guru kita kepada Bapak Cucu Surahman. Dipersilahkan. Silakan ditutup dulu share-nya. Siapa yang nge-share? Tolong, Afifah. Ya. Bisa dibuka kameranya, teman-teman. Oke, buka dulu ya. Biar kelihatan ada orangnya. Nida sama Sarah berdua ini. Dekat rumahnya. Enggak, Bapak, tapi ya lagi berdua. Lagi ketemu. Kebetulan. Gary, mana Gary fotonya? Kameranya. Nita, Astri, Iftihah, Satria, Winda, Dinda, Sheila, Azril. Ini di absen ini ya. Hilma, Alia, Anbari, Windiasti, Aslam, Afifah juga nggak ada nih kameranya nih. Nggak ada. Oh, Afifah ada 2 ya? Iya. Iya, satunya HP, Pak. Windy, Satria, Gary ada Gary? Satria, Gary, Hilma. Hilma lagi di mana nih? Hadir Bapak. Lagi di pantai. Bukan. Gary, mana Gary? Satria? Gary, halo? Halo Pak Satria. Ya, Satria buka kameranya. Bisa nggak? Bisa Pak. Barusan lagi ke toilet. Gary? Hadir Pak. Mana Gary? Assalamualaikum Gary. Gary. Dia berikan dulu. Syifa. Dia mana kameranya? 42, 43. Tolong ya rekapnya PJ kehadiran termasuk yang telat, terlambat. Nah, ini harus dicatat ya. Sebelum saya lupa, tolong untuk kuliah subuh Rabu jam 5 sampai jam 6 itu semuanya wajib hadir ya. Besok. Nah. Wajib hadir besok ya. Subuh, kuliah subuh, jangan telat. Kalau bisa
kameranya dibuka ya ketika pengajian. Karena ini materi tafsir Tarbawi ya. Tafsir Tarbawi itu aplikasinya di situlah gitu ya. Pak Kiai akan memaparkan teori atau ilmu terkait dengan pendidikan ya. Tafsir ya, tafsir Al-Qur'an dengan pendekatan pedagogik. Ya. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tadumu bidawamik wa tabqa bibaqaik la muntaha laha duna ilmik salatan turdika wa turdih wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah, inayah serta nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan untuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin. Hadirin, saudara-saudaraku sekalian, adik-adikku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah membahas tentang pengertian atau akar pendidikan ya, akar pendidikan dari Al-Qur'an. Kita mengkaji pendidikan dalam Al-Qur'an itu dari kata apa gitu ya. Karena pendidikan itu sendiri bukan bahasa Al-Qur'an, bukan bahasa Arab ya. Pendidikan, didik gitu kan. Ya ada, itu kan bukan bahasa Arab atau bukan bahasa Al-Qur'an. Nah, terus bagaimana mencarinya? Ya tentu kita harus melihat terjemahan pendidikan itu apa? Ya. Pendidikan, didik. Nah, kemudian dari situ kita menemukan ada istilah tarbiyah. Tarbiyah. Nah, ini biasa dipakai di Indonesia. Paling populer ya, istilah tarbiyah itu paling populer. Bahkan kalau di UIN jadi nama fakultas, Fakultas Tarbiyah. Ya. Fakultas Tarbiyah. Sekarang ditambah dengan ilmu keguruan misalnya, FPTK ya. PTK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kemudian ada tadris ya. Nah, ini biasanya kalau ke prodi jadinya tadris. Ada tadris matematika, tadris IPA dan seterusnya ya. Ada tadris itu yang pembelajaran juga, pembelajaran. Dalam Al-Qur'an ada kata tadris. Ya. Tadrusun seperti itu ya. Malah tarbiyah itu enggak ada. Ya, tarbiyah itu secara akar kata enggak ada. Ya kan? Nggak ada, tarbiyatun nggak ada. Yang ada itu akar katanya. Akar katanya ada yang dari roba, yang kemudian jadinya riba gitu ya. Artinya ziyadah, bertambah.
ada robia yarba gitu ya. Nah, ini yang kemudian ada dalam Al-Qur'an seperti robayani ya. Robayani sogiro. Dalam yang terkena dalam doa kita ya, ketika mendoakan orang tua, Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani. Nah, itu akar kata tarbiyah, robbayani. Robia soghira. Ya. Nah, tarbiyah. Ada robia yarbu, ya, robia yarba, yarbu gitu ya. Ya rubu, macam-macam ya. Nah, ini tarbiyah memang tidak ada secara kata apa namanya pasnya tarbiyah, tapi akar katanya gitu ya. Kalau tadris ada yadrusun, tadrusun. Nah, kemudian ada ta'lim. Ta'lim biasa juga digunakan, terutama kita mendengar kata ta'lim itu langsung asosiasinya ke majelis ta'lim, ya kan? Majelis itu tempat, ta'lim itu belajar, gitu ya. Nah, ta'lim juga nggak ada kalau kata ta'limnya langsung gitu ya. Coba ta'limun nggak ada dalam Al-Qur'an. Yang ada itu alama, alima, ya'lamu, ya'lamun gitu kan. Nabi tugasnya ummiyin, ada beberapa ayat yang mirip. Misalnya ayat huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimu. Nah, itu dari wa yu'allimu jadi ta'lim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allama itu juga ya. Wa yu'allimu. Ini sakar dengan kata ilmun, alama ilmu mengetahui. Kalau allama membuat, mengetahui artinya mengajarkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama. Yang membuat mengetahui, menjadikan mengetahui. Allah membuat mengetahui manusia ya. Jadi membuat manusia itu mengetahui. Allama, allamal insan, alladzi 'allama bil qalam, allamal insan, ya, mengajarkan manusia. Allama adama, mengajarkan Adam. Ada kata alam, ada ta'lim, istilahnya ada konsep ta'lim. Konsep ta'lim sekali lagi diambil dari maaf, barusan keluar ya, ya. Baik, saya ulangi. Ya biasalah, ini masalah daring seperti ini ya. Tadi sampai mana ya?
ada lagi ya. Jadi yang ada adalah akar katanya, kata ta'lim itu. Tarbiyah akar katanya, kemudian tadris ada ya dalam Al-Quran, tadris, tadrusun ya. Ya mirip lah gitu ya. Kemudian walaupun itu sebenarnya tadris dalam arti apa namanya fi'il mudhari ya, bukan tadris masdar. Tadrusun itu engkau belajar kan gitu seperti itu sebenarnya. Kemudian ta'lim akar katanya. Bukan kata ta'lim langsung. Tapi dari situ bisa dikembangkan konsep ta'lim. Nah, yang terakhir yang biasa diterjemahkan dengan pendidikan itu ta'dib ya. Ta'dib. Ta'dib itu sesungguhnya berangkat dari kata yang ada dalam hadis ya. Jadi jangan salah ini mahasiswa IPAI bilang kemudian Pak saya mau ini katanya mau mengembangkan konsep ta'dib dalam Al-Qur'an. Nah, itu enggak ada dalam Al-Qur'an ya istilah ta'dib. Itu dari hadis. Ada yang ngomong kayak gitu ke saya, mau bikin skripsi judulnya konsep ta'dib dalam Al-Qur'an. Ta'dib itu tidak dari Al-Qur'an, tapi dari hadis. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nah, itu hadis Rasul ya. Addabani Rabbi. Tuhanku mengajariku fa ahsana ta'dibi, maka adabku, pengajaranku adalah pengajaran yang terbaik. Pengajaran dari Allah itu kan terbaik. Allah itu kan murabbi ya. Allah itu sang murabbi. Nah, sang Allah sang murabbi itu dikembangkan dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu ya, Rabbu itu juga jadi akar kata tarbiyah. Bahkan menurut Al-Asfahani ya, akar kata tarbiyah itu adalah Rob ya. Atau kata Rob itu maknanya tarbiyah, jadi bisa bolak-balik ya, bolak-balik. Jadi Rob itu artinya bahkan bukan Tuhan gitu ya. Bisa kata selain daripada Tuhan lah kalau misalnya bukan dikatakan seperti itu. Minimal kata Rob itu memiliki makna selain daripada Tuhan adalah sebagai pendidik atau tarbiyah. Bahkan ini menurut saya ini konsep paling penting dari tarbiyah itu, bahwa tarbiyah atau murabbi pertama dan utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat paling penting ini ya, Rabbul Alamin itu artinya murabbi. Allah sebagai murabbi alam semesta termasuk juga manusia gitu ya. Nabi Muhammad juga sebagai murabbi. Nah, tapi Nabi Muhammad di sini kita temukan dalam hadis sebagai muallim. Ana muallimun kata Rasulullah. Saya itu muallim. Jadi muallim itu pengajar, pendidik juga. Nah, jadi Rasul memperkenalkan dirinya sebagai muallim selain daripada sebagai liutammima makarimal akhlak. Nah, hadisnya ini mirip ya. Innama bu'istu mualliman. Ini hadisnya ya. Innama bu'istu mualliman. Sesungguhnya aku diutus sebagai muallim. Ada ya. Silakan cari ayatnya, hadisnya ya. Redaksi hadisnya. Nah, jadi Allah sebagai murabbi, kemudian Nabi Muhammad sebagai muallim,
Kemudian tentu ke sini turunannya adalah ulama warasatul anbiya, ulama sebagai pewaris nabi ya. Ketika nabi itu tugasnya adalah sebagai muallim. Kalau dalam ayat tadi ya tugas Rasul itu 3, penyampai tilawah, kemudian muzakki, kemudian muallim. Ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina itu ya. Jadi 3. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi sebagai penyampai tilawah ya, membacakan yatlu 'alaihim ayati, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Oh iya, jadi tadi sudah berapa saya sebutkan, ada tarbiyah, ada tadris, ada ta'lim, ada ta'dib, ada tazkiyah, ya kan? Tazkiyah ini belum disebutkan. Tazkiyah itu dari wa yuzakkihim itu. Ya, konsep tazkiyah. Penting juga dikembangkan dalam pendidikan Islam itu tazkiyah. Justru kalau menurut saya ini pembeda, distingsi antara pendidikan Islam dengan pendidikan sekuler itu di tazkiyah ya. Selain daripada ta'dib gitu ya. Kalau ta'dib itu berorientasi kepada adab. Jadi manusia supaya beradab gitu menurut ini konsepnya Muhammad Naqib Al-Attas ya. Naqib dibacakan jangan Nuqaib ya. Naqib Al-Attas. Itu Al-Atas sebenarnya, Al-Attas ya, turunan Arab. Lahirnya sebenarnya kalau nggak salah di Bogor ya, besarnya di Bogor, orang Indonesia, tapi kemudian tinggalnya di Malaysia. Naqib Al-Attas itu ahli pendidikan Islam. Nah, tazkiyah itu justru lebih mendalam karena tazkiyah itu sifatnya penyucian jiwa ya. Jadi dekat-dekatnya ke tasawuf, tazkiyatun nafsi gitu ya. Nah, ini kan konsep tasawuf ya, tasawuf itu kan penting sekali dalam rangka apa? Yang mendidik manusia menjadi orang-orang yang sempurna, insan kamil, Allah baik dengan sesama manusia. Kemudian ada konsep lagi sebetulnya ya. Tahlak karangan Ibnu. Tahdib pendidikan sama ya, pendidikan. Nah, ini juga sama seperti tazkiyah, ini lebih menitik beratkan kepada urusan penyucian jiwa ya, akhlak gitu ya. Dan memang Islam itu memang pendidikan Islam itu titik tekannya, fokusnya adalah pendidikan akhlak. Jadi sebelum kognitif ya, pendidikan dalam Islam itu lebih ke pendidikan akhlak. Rasul kan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak gitu kan. Nah, kalau akhlaknya sudah baik ya insya Allah. Jadi orientasinya akhlak dulu, akhlaknya yang mulia. Makanya banyak ya pendidikan, lembaga pendidikan, pesantren gitu sering menonjolkan pendidikan akhlak. Gitu. Dan itu memang benar karena pendidikan Islam itu pendidikan akhlak. Walaupun kita juga jangan lupa dengan pendidikan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya karena itu juga penting gitu ya. Nah, baru kemudian pesantren misalnya kemudian mengadopsi ilmu modern gitu kan, di dalamnya dimasukkan, diintegrasikan ilmu-ilmu modern. Tapi kalau kita kumpulkan ramu istilah ini yang ada dalam Al-Quran termasuk dalam hadis ya. Nah, ya pendidikan Islam itu jadinya mencakup semua. Terutama dari kata tarbiyah. Kenapa tarbiyah itu jadi istilah umum yang sangat populer dipakai gitu ya. Karena memang istilah tarbiyah ini memiliki makna yang mencakup.
mencakup pendidikan manusia secara komprehensif. Ya, komprehensif itu dalam arti ya untuk seluruh aspek kemanusiaan. Jadi mencakup makna taklim, mencakup makna tazkiyah, mencakup makna yang lain. Umum gitu ya, sifatnya umum. Bahkan tarbiyah itu bisa juga ke selain manusia. Jadi pendidikan. Jadi pendidikan itu umum dan bisa juga ke makhluk gitu ya, ke hewan, ke yang lain, makhluk yang lain. Nah, makanya seperti Abdul Fattah Jalal atau Muhammad Nakib Al-Attas ini tidak setuju dengan penggunaan kata tarbiyah untuk pendidikan Islam katanya ya, karena pendidikan karena tarbiyah itu terlalu umum. Pendidikan Islam itu kalau menurut Abdul Fattah Jalal itu lebih cocok menggunakan kata ta'lim. Allama itu ya, ta'lim. Kalau Muhammad Nakib Al-Attas cenderung menggunakan kata ta'dib. Adab. Nah, ini ada perdebatan dulu nih dalam konferensi yang diadakan di Mekah Al-Mukarramah tahun 77 ya. Jadi ada konferensi International Conference on Islamic Education tahun 77 ngebahas tentang itu, tentang istilah yang paling tepat untuk kata pendidikan Islam. Ternyata memang tidak bisa disatukan intinya. Ya beda-beda ya, terserah, tidak ada masalah ya. Tapi kalau kita satukan semua istilah itu jadi saling melengkapi sesungguhnya. Memang kalau tadi saya katakan tarbiyah itu umum, kalau ta'lim itu lebih ke transfer of knowledge. Lebih ke kognitif. Makanya allama adamal asma'a allama. Nah, itu lebih ke mengajarkan. Walaupun kemudian ada pemakna lain, misalnya dari guru kita, Pak Kiai Aam. Allama ta'lim itu ya, ta'lim itu bukan hanya pengajaran, mengajar, tapi pembelajaran. Apa bedanya pengajaran sama pembelajaran? Kalau mengajar itu semata-mata transfer of knowledge guru ke murid, ya. Jadi seperti terima jadi gitu ya. Guru menyampaikan, murid menerima. Nah, sementara pembelajaran itu guru sifatnya memberikan instruksi-instruksi, perintah-perintah ataupun hal-hal sintaks ya yang kemudian murid itu bisa belajar gitu. Jadi membelajarkan itu lebih ke student centered. Yang penting murid itu jadi belajar, jadi tahu gitu. Karena menurut Kiai Aam, allama adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Di sini ada proses. Adam itu ya, dia itu dikasih asma kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Nah, ada summa di sini proses proses kategorisasi, proses identifikasi al asma itu tsumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian ya, kemudian didebatkan dengan malaikat lah intinya seperti itu. Nah, di sini ada proses gitu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi di sini pakai ha, kemudian aradahum. Dari ha ke hum ini ada semacam iltifat namanya ya. Jadi perubahan domir yang itu menunjukkan ada perubahan makna gitu. Nah, ini Pak Kiai berhasil
kemudian memaknai kata allama dengan pembelajaran, bukan hanya pengajaran. Nah, ini ada perkembangan baru dalam tafsir terkait dengan konsep pendidikan. Saya kira ini menarik gitu ya. Jadi kita harus apresiasi, alhamdulillah. Kita bisa mengembangkan ini artinya ya. Ya silakan kalian juga ini dari kata alama, dari kata tarbiyah gitu ya, ta'lim sebagai dan seterusnya yang tadi sudah saya sebutkan, ini bisa dikembangkan. Atau misalnya kata tarbiyah menurut siapa, misalnya menurut An-Nahlawi gitu ya. An-Nahlawi itu kan tarbiyah. Kemudian ta'lim menurut Abdul Fattah Jalal. Kemudian ta'dib menurut Muhammad Naqib Al-Attas. Ini bisa jadi satu judul penelitian atau judul skripsi ya, silakan. Atau tokoh-tokoh yang lain. Ya, tokoh internasional atau tokoh nasional bisa ya. Nah, ini sekalian kalian itu coba cari-cari ide untuk membuat skripsi ya. Yang cepat ya. Di masa pandemi cukup menggunakan metode kualitatif kajian pustaka. Cepat selesai. Nah, jadi ada beberapa istilah ya dalam Al-Quran, walaupun itu akar kata, tapi kemudian bisa dirumuskan jadi konsep-konsep pendidikan. Pak Kiai Aam berhasil dengan penelitiannya ya dari disertasi S3 ya di Bandung. Nah, ini mengkaji kata allama dalam Al-Quran. Sampai kepada kesimpulan bahwa allama, konsep allama atau ta'lim itu artinya pembelajaran. Nah, dari situ juga dirumuskan tujuan pembelajaran dalam Islam, ya, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran dalam Islam, kemudian pengertian, ya, pengertian juga dirumuskan apa sih kira-kira definisi pembelajaran dalam Islam itu. Nah, silakan kalian juga coba merumuskan ini. Pokoknya wajib ya baca bukunya Pak Kiai Aam Pembelajaran dalam Islam. Itu sebenarnya bukan judul aslinya apa ya? Ada dalam disertasinya itu sudah saya edit ya. Saya edit jadi judul bukunya seperti itu. Pembelajaran dalam Islam, konsep taklim dalam Al-Quran. Kalau nggak salah sih judul aslinya itu konsep taklim gitu, konsep taklim dalam Al-Quran. Saya udah share kan filenya, silakan dibaca itu. Jadi beberapa pertemuan, prinsip, misalnya ya, tujuan itu ada dalam buku itu, terutama ya buku itu harus jadi rujukan utama gitu maksud saya ya. Ini harus dibaca sebelum yang lain. Termasuk buku saya itu untuk guidance saja. Kalau buku saya sifatnya pengantar supaya kalian tahu perkembangan tafsir Tarbawi di Indonesia. Karena buku saya itu meneliti 20 buku yang judulnya Tafsir Tarbawi di Indonesia atau pendidikan pendidikan dalam Al-Qur'an seperti itu kurang lebih ya. Karena ada beberapa judul ya. Ada yang langsung tafsir Tarbawi, ada yang tafsir pendidikan, ada yang pendidikan dalam Al-Qur'an. Itu baca ya. Karena dari situ juga kalian dari situ bisa sampai kepada ya buku-buku yang saya kaji ya. Referensi-referensinya atau kalian bisa tambahkan nanti dengan jurnal-jurnal ya. Ada juga jurnal yang saya kutip atau saya rujuk. Nah, dan kalian juga bisa langsung mencari jurnal terbaru. Saya juga barusan lihat-lihat di Google Scholar, banyak, ada beberapa lah gitu ya, tentang pengertian. Belum lagi nanti ke tujuan, belum lagi ke konsep
pendidik, konsep peserta didik, banyak gitu ya. Jadi itu. Jadi silakan bikin kalian itu well informed. Kalau kita mau membuat karya tulis itu, membuat skripsi, harus benar-benar kita itu harus terupdate. Pokoknya wawasan kita terupdate. Penelitian-penelitian terbaru 5 tahun terakhir misalnya itu tentang kajian kita itu sudah seberapa ini maju gitu kan, berkembang sampai di mana, apa bedanya dengan penelitian kita nantinya kan gitu. Jadi penting ya. Nah, kembali lagi ke istilah-istilah tadi. Ya. Saya keluar ya. Mungkin karena pakai ini juga, pakai kamera. Biasanya enggak, tadi enggak keluar-keluar. Ya, terkait dengan pengertian kurang lebih seperti itu. Saya hanya memberikan wawasan tentang itulah di antara upaya-upaya kita menggali pengertian pendidikan. Nah, dari situ digali ya pengertian pendidikan. Dan bisa jadi beda antara tarbiyah dengan taklim, dengan tazkiyah, ya, dengan tadris. Tapi kemudian mungkin kita kalau ingin merumuskan pengertian pendidikan Islam, ya kita harus meramu, menyatukan itu semua ya. Kalau tarbiyah sifatnya pendidikan umum, pendidikan yang sifatnya umum ya, bukan cuma pendidikan untuk manusia, adalah membuat kita itu lebih baik, membuat kita itu maju, meningkatkan potensi, mengoptimalkan potensi ya. Kemudian taklim itu transfer pengetahuan, walaupun juga di situ artinya pembelajaran seperti yang dimaknai oleh Pak Kiai Aam. Jadi membelajarkan murid ya supaya belajar mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian tazkiyah, tahdib itu lebih ke pendidikan akhlak, mencetak generasi-generasi yang beradab dan seterusnya. Nah, ini jadi komprehensif bahwa pendidikan Islam itu mencakup pendidikan fisik, pendidikan mental, emosional, dan spiritual gitu ya. Untuk apa? Ya, akhirnya kalau pendidikan Islam sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, minggu kemarin kita juga sudah bahas tentang tujuan penciptaan manusia, tidak keluar dari istilah Abdullah dan Khalifatullah. Ya. Abdullah dan Khalifatullah yang kemudian ini jadi tujuan pendidikan. Maka kalau dirumuskan apa sih pengertian pendidikan Islam adalah upaya usaha memaksimalkan atau mengantarkan potensi anak didik ya oleh pendidik. Di sini ada peserta didik, ada pendidik agar ya mencapai tingkat kesempurnaannya atau maksimal gitu ya dalam potensi itu, mengantarkan potensinya mencapai tingkatan maksimalnya sesuai dengan potensinya dalam rangka mencetak mereka menjadi Khalifatullah dan Abdullah atau Abdullah dan Khalifatullah itu ya. Jadi coba dirumuskan, silakan merumuskan sendiri. Intinya ada di sini usaha yang sungguh-sungguh dari pendidik untuk peserta didik yang memiliki potensi supaya potensinya itu maksimal, ya, menjadi Abdullah dan Khalifatullah fil ardi. Nah, itu dari pemahaman kita tentang siapa manusia dan kata-kata yang memiliki kandungan makna pendidikan dari tarbiyah, taklim, ta'dib, tahdib, tazkiyah, tadris yang akhirnya menyimpulkan seperti itu.
Kalau Pak Kiai ini membuat istilah ya, pendidikan atau pembelajaran itu apa? Kalau nggak salah ya, kurang lebih upaya yang telaten, ada istilah yang telaten yang mengantarkan peserta didik untuk bisa kurang lebih sama ya, mengantarkan peserta didik mencapai tingkat kesempurnaannya sesuai dengan potensinya, gitu ya, untuk menjadi khalifatul atau orang-orang yang bertakwa. Bisa dilihat dalam buku Pak Kiai itu ya. Nah, itu pengertian ya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan jadi ilmu, wawasan, dan kalian bisa terpicu untuk mengembangkan, sama-sama mengembangkan konsep pendidikan Islam, mulai dari pengertian ya sampai seterusnya, nanti kita teruskan minggu depan insya Allah. Ya, gitu, karena ini bagian daripada tujuan didirikannya IPAI ya. IPAI itu diantaranya ingin mengembangkan konsep-konsep pendidikan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Saya kira itu waktunya cukup ya, saya harus beralih ke kelas berikutnya. Kita tutup sama-sama dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.